Salam bahagia semuanya. Perkenalkan, saya Idewo Nyoman Sute dari SD Negeri 2 Batu Bulan, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya di sekolah saya. Tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, kita harus selalu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki agar dapat berkembang optimal, atau dengan istilah sekarang, merdeka belajar. Untuk dapat mengimplementasikan tujuan pendidikan tersebut, pihak sekolah kami telah melakukan berbagai upaya untuk menunjang bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah kami antara lain menyediakan bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler di mana kedua kegiatan ini dapat menggali segala potensi yang ada pada anak agar dapat berkembang secara optimal. Dalam proses pembelajaran, agar dapat lebih menyenangkan dan bervariasi, biasanya saya memanfaatkan alam sekitar sekolah saya dan berbagai macam teknologi yang sekolah kami sediakan agar peserta didik dapat mengakses segala pengetahuan yang ingin mereka ketahui dan kemampuan mereka dapat berkembang secara optimal. Untuk menanamkan karakter dan nilai-nilai baik pada peserta didik di luar jam pembelajaran, biasanya ditanamkan melalui yang pertama, kegiatan upacara bendera yang rutin dilakukan setiap hari Senin dan upacara kegiatan hari besar lainnya, melakukan doa puja Trisanya di pagi hari dan di siang hari, serta kegiatan pembersihan yang rutin dilakukan para peserta didik
untuk meningkatkan kenyamanan mereka dalam menempuh pendidikan. Maka dari itu, untuk dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik saya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, agar sesuai dengan konteks alam dan zaman, saya terus meningkatkan kompetensi saya, baik dengan ikut pelatihan ataupun program yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya program guru penggerak ini. Demikianlah pemaparan saya tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Sekian dan terima kasih.